salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pula kepada para keluarga, para sahabat beliau, dan seterusnya juga para ulama-ulama sebagai pewaris beliau. Yang kami muliakan, yang kami hormati, bapak-bapak dari unsur pimpinan dan seterusnya seluruh keluarga besar Polres Aceh Singkil yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Hadirin yang mulia, sedikit saja kami menyampaikan pada kesempatan ini bahwa pilar agama itu ada 3, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan kedatangan seorang laki-laki berjubah putih yang para sahabat tidak kenal. Rupanya itu adalah malaikat Jibril yang sedang menyamar sebagai seorang manusia. Lalu Jibril mendatangi Rasulullah yang sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Jibril mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah seraya bertanya, "Akhbirni anil iman." Ya Muhammad, kabarkan padaku iman itu apa saja. Maka Nabi kita menjawab dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, kadar baik, kadar buruk datangnya dari Allah. Lalu yang kedua, Jibril bertanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, ceritakan padaku Islam itu apa? Bagaimana sebenarnya Islam itu? Nabi kita menjawab dengan rukun Islam yang 5: syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji, ke Baitullah bagi yang mampu. Lalu kemudian yang ketiga, Jibril bertanya, "Akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku yang Muhammad, ihsan itu apa? Jadi dari sini difahami bahwa agama seseorang itu, agama seorang muslim itu akan kuat dan kokoh dan betul-betul diterima oleh Allah jika memenuhi unsur yang 3 tadi. Ada keimanan pada batinnya, ada Islam pada lahiriahnya dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian pandangan batinnya ada ihsan, bahwa dia senantiasa tidak luput dari pantauan dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga ini hadirinnya mulia. Jika kita ini betul-betul beragama, maka yang 3 ini. Iman ini merupakan akidah, keyakinan kita kepada Allah. Tapi iman ini tidak cukup kalau tidak kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dikenal dengan Islam. Jadi Islam itu keseharian kita ini Islam. Bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu, bagaimana kita berkasih sayang dengan sesama manusia, bagaimana kita berakhlak yang baik dengan manusia. Itu katakan Islam. Lahiriah yang diatur dalam agama ini. Bagaimana jual beli yang halal, bagaimana utang piutang yang halal, bagaimana muamalah pergaulan dengan manusia, transaksi yang tidak bertentangan dengan syarak, itu dikatakan Islam. Maka iman ini bisa kita kategorikan kepada 5 tingkatan iman. Ini yang kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah imannya orang-orang yang hanya meyakini Allah pada lahiriahnya. Jika dia ditanya, yakinkah kamu ada Allah? Yakin. Betulkah kamu beragama Islam? Iya. Di KTP-nya Islam, tapi di batinnya tidak mengakui adanya Allah. Inilah imam al-munafikin. Seperti zaman Rasulullah itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan tertipu dengan nama yang mulia. Tokoh munafik di Madinah itu namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengakui Allah dengan lidahnya, tapi mengingkari dengan hatinya. Lalu kemudian yang kedua, ini yang akan kita upayakan untuk introspeksi diri kita. Yang kedua adalah iman orang yang meyakini Allah pada lidahnya, mengucap 2 kalimat syahadat, lalu dia meyakini juga pada batinnya, tapi tidak terlihat pada perbuatan lahiriahnya. Maka sering kita lihat kadang-kadang sebagian umat Islam ini beriman, meyakini ada Allah, tapi apa yang jadi perintah Allah tidak pernah yang kerjakan. Sholatnya kadang-kadang, kalau istilah Ustaz-Ustaz Simulga itu, kadang-kadang sholatnya PSMS.
persatuan sholat maghrib saja. Kadang-kadang sholatnya PSDS, persatuan sholat 2 kali sekali. Jadi macam-macam. Jadi oleh karena itu ini dikatakan imanul fasikin, imannya orang-orang durhaka kepada Allah. Tapi yakinlah bahwa orang yang beriman seperti ini, imannya ini sudah dianggap sah. Artinya tiket surga itu sudah ada. Walaupun nanti karena banyak kemaksiatannya, karena banyak dosanya akan disiksa dulu di neraka. Jadi keyakinan dalam faham kita beragama itu, orang yang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, jangan pernah sekali-kali kita anggap dia itu kafir dan musyrik. Jangan. Bagaimanapun besar maksiatnya, bagaimanapun besar dosanya, selagi masih ada cahaya iman pada batinnya, dia berhak mendapatkan surga itu di akhirat. Sekalipun disiksa dulu di neraka menurut kadar dan ukuran dosa-dosanya. Lalu yang ketiga, ini disebut dengan imanul muttaqin, imannya orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang sudah bisa beriman dengan lidahnya, beriman dengan hatinya, dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dalam syarat ia kerjakan. Sholat tak pernah ia tinggalkan, puasa tak pernah ia tinggalkan, zakat jika dia punya harta sampai nisab dan haulnya tak pernah ia tunda, senantiasa ia bayarkan. Haji bagi orang yang sudah mampu, senantiasa ia usahakan. Kelebihan hartanya dia sedekahkan di jalan Allah, infakkan fisabilillah. Jadi ini orang yang muttaqin, orang bertakwa kepada Allah. Iman dengan lidah, iman dengan hati, lalu anggota tubuhnya sudah terhias dengan segala perintah-perintah, dan dia bisa meninggalkan larangan Allah. Apa yang jadi dosa sudah ditinggalkan. Namun kekurangannya dalam batinnya, dalam hatinya, ibadah yang dia lakukan itu belum bersih. Dengan makna masih ada ria di hatinya. Dia sholat tapi belum bisa ikhlas. Dia zakat belum bisa ikhlas. Dia melakukan kebaikan tapi belum ikhlas. Dia masih ada ujub pada batinnya, masih ada sifat dengki pada hatinya, masih ada sifat iri pada batinnya. Ini dikatakan dengan muttaqin pada lahiriah, walaupun masih punya kelemahan pada batinnya. Ya Allah, saya melaksanakan sholat ini bukan untuk mengharap apa-apa ya Allah, tapi semata-mata mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah. Engkau telah berikan aku pekerjaan ya Allah, Engkau telah berikan aku usaha ya Allah, Engkau berikan aku rezeki ya Allah, Engkau berikan aku kesehatan ya Allah, Engkau pinjamkan aku nyawa ya Allah. Maka aku pergunakan segala nikmat itu untuk mendekatimu melalui sholat. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi ria pada hatinya. Jadi ria ini penyakit berbahaya, hadirin yang mulia. Amal ibadah kita sebesar apapun hanya ukuran sah, karena cukup syarat dan rukunnya, tapi belum diterima oleh Allah jika ria masih bersarang pada hati kita, jika dengki masih bersarang di hati kita. Lalu masalahnya begini, apakah amal ibadah kita itu terhapus, hilang begitu saja? Tidak. Amal ibadah kita itu akan tergantung di awang-awang, tidak turun ke bumi, tidak naik ke langit, belum diterima karena masih ada penyakit pada batin kita. Makanya upaya kita untuk menghilangkan penyakit hasad ini, dengki. Dengki itu adalah tidak senang melihat orang beroleh kelebihan. Jadi katakan ini, kalau dia mengamalkan kebaikan karena pandangan manusia, jadi sebetulnya membandingkannya mudah. Bagaimana tandanya kita ini masih ria atau sudah ikhlas? Kalau ibadah kita masih terkait dengan makhluk, misal di hadapan manusia beda semangatnya, di belakang manusia lain semangatnya, ini berarti masih ria. Misal di hadapan manusia kita sholat juga, di belakang manusia kita sholat juga. Di hadapan manusia agak tertib sholat kita, agak rapi sholat kita, tapi di belakang manusia sholat kita salah-salah. Ini berarti kita masih dalam tatanan niat.
Jadi bagaimana? Harus sama di hadapan dan di belakang manusia. Jadi kadang-kadang kalau kita sholat di rumah kadang-kadang seadanya. Tapi kalau kita sholat di hadapan manusia, kita punya pilihan ini sendiri. Jadi bagaimana? Kembalikan semuanya. Ya Allah ya Tuhanku, saya sholat ini karena ya Allah, karena saya yakin bahwa hanya Engkau yang mampu membalas. Adapun manusia tidak akan mampu membalas pahala kebaikan, karena manusia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki apapun untuk memberikan balasan kepada kita. Maka kalau begitu insya Allah hati kita akan terlatih pelan-pelan untuk ikhlas. Jadi orang yang beriman seperti ini dikatakan imanul muqarrabin, imannya orang-orang yang sudah dekat hatinya dengan Allah. Jadi ini tingkatan, satu iman munafik, yang kedua imannya orang-orang fasik, yang ketiga imannya orang bertakwa, yang keempat imannya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, yang kelima, ini iman orang-orang yang ketika dia melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah, dia tidak teringat lagi kepada balasan apapun. Dia tidak berharap dari surga. Dia bukan ibadah karena takut neraka, bukan. Tapi dia semata-mata karena begitu hadirnya kasih sayang Allah pada batinnya, dia merasakan segala sesuatu sudah Allah berikan kepada saya. Nyawa, kehidupan, pekerjaan, berarti Allah betul-betul sayang kepada saya. Jadi ibadah yang saya lakukan ini bukan untuk saya diberikan balasan surga oleh Allah, tapi semata-mata karena saya cinta kepada Allah. Jadi orang cinta kepada Allah itu tidak harap dari yang lain. Orang yang cinta kepada Allah itu sama baginya ketika mendapatkan bencana dengan nikmat, sama baginya. Sama baginya ketika dia dipuji dan dicela oleh manusia, sama baginya. Maka inilah kalau almarhum Gus Dur itu sering mengatakan begini, kalau manusia datang menghadap kepadanya, ini apalagi bapak-bapak yang di Polres ini kan biasa berurusan dengan masyarakat, ada pelaporan, ada ini, ada ini. Kadang-kadang nanti yang datang itu macam-macam orangnya, macam-macam bentuknya. Ada yang tahu aturan, ada yang tidak, ada yang tahu etika, ada yang tidak. Maka kata Gus Dur menasihati muridnya, pandanglah manusia yang datang kepada itu dengan kacamata Allah. Maknanya apa? Yang datang kepada kamu itu suruhan Allah. Yang datang kepada kita membawa berbagai macam urusan itu suruhan Allah. Karena jika bukan Allah yang menggerakkan hatinya, tidak mungkin dia datang menjumpai kita. Ketika kita pandang ini suruhan Allah, maka kita akan merasa ada yang nyinyir kadang-kadang nanti, ada yang nyinyir, ada yang dikasih tahu sebelum kali tidak ngerti. Berarti kita pandang ini mungkin suruhan Allah agar saya berlatih sabar. Ini suruhan Allah agar saya berlatih tawadhu, rendah hati. Ini suruhan Allah agar saya betul-betul istiqamah. Ini seperti itu. Karena kalau kita pandang manusia ini dengan pandangan mata manusia sendiri, kita pasti akan orang datang pun tidak tahu waktu ini. Ini jam sudah tutup, jam urusan sudah tutup, waktu sudah habis, masih tanya urusan ini itu lagi. Itu kalau kita pandang dengan pandangan manusia. Tapi pandanglah kata disebut dengan kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penutup hadirin yang mulia, Abuya Syekh Haji Amran Wali pernah mengatakan begini, jika untuk memandang diri kita, pandanglah pandangan syariat. Jika memandang orang lain, pakailah kacamata hakikat. Maknanya bagaimana? Kalau kita melihat diri kita punya kekurangan, kenapa saya malas sholat? Kenapa saya malas puasa? Kenapa saya malas baca Quran? Malas zikir? Malas untuk diajak kebaikan? Itu untuk diri kita. Pandang oleh syariat, ini karena kemalasan saya ini. Ini karena kesalahan saya. Ini karena saya tidak dekat dengan orang-orang soleh. Ini karena saya tidak meminta nasihat. Ini karena saya tidak berdoa kepada Allah. Makanya hati saya tidak dibukakan oleh Allah. Itu pandang syariat.
pandang kesalahan itu dari kita menurut pandangan lahiriah. Ini murni kesalahan saya, ini murni kelalaian saya, ini murni kealfaan saya harus berubah, saya harus bangkit. Tapi ketika memandang kesalahan orang lain, jangan pandang dengan kacamata syariat, pandang kacamata hakikat dengan makna, kenapa si fulan itu melakukan dosa, kenapa si fulan itu maksiat, kenapa si fulan itu entah, kenapa dia selalu buat keributan, buat kegaduhan. Oh, karena dia belum dapat hidayah dari Allah. Jadi kita tugas kita hanya mengajak dia untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan pandang kesalahan dia, tapi ini karena belum digerakkan oleh Allah, maka kita ajak dia berjalan kebaikan. Kalau seperti ini hadirin yang mulia, insya Allah iman yang kita miliki ini akan membawa kedamaian. Tapi kalau kita balik, bahaya. Ketika orang salah kita pandang syariatnya, itu kesalahan dia, dia memang itu orangnya, dia memang nakal orangnya, dia memang jahat orangnya, dia memang orang bodoh itu, orang jahil itu, tak mengerti ilmu begini begini. Tapi bila kesalahan kita pandang hakikat, kenapa saya malah sholat? Belum waktunya. Mungkin nanti juga kan Allah memberi hidayah. Jadi ini membela diri namanya, membenarkan diri. Nah maka ya karena itu hadirin yang mulia, Rasul mengatakan amanah yang Allah berikan pada kita dalam hidup ini, apakah berupa nyawa, usaha, harta, pekerjaan, anak, istri dan sebagainya, mari kita jaga amanah itu untuk kita kembali balikan lagi kepada Allah dalam keadaan sempurna sebagaimana Allah memberikan kita dalam keadaan baik dulu. Maka Rasul mengatakan la imana liman la amanatalah. Tidak sempurna iman orang-orang yang tidak punya amanah dalam kehidupannya, yang tidak amanah menjaga kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian hadirin yang mulia, banyak kekurangan daripada yang cukup. Atas segala kekurangan itu kami mohon untuk diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk sementara kami tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Maka kita baca doa. Kalau ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan era yang sekarang Pak, sedikit-sedikit dengan media sosial. Kemudian kita juga melakukan perbuatannya baik, juga di-share ke media sosial. Itu bagaimana dampaknya Pak Ustadz? Apakah diperbolehkan? Padahal tujuan kita adalah untuk memotivasi rekan-rekan yang lain untuk berbuat baik Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Baik. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini adalah alat atau fasilitas. Tergantung kita menggunakan itu apa. Jika kita menggunakan tujuannya untuk mendekatkan diri dan orang lain kepada Allah, maka itu ibadah. Seperti medsos, kita buat video dakwah misalnya. Tapi jangan tujuan untuk menebar fitnah. Ini. Karena apapun yang kita tayangkan di medsos itu sama seperti hukum dan ucapan kita. Jika di medsos itu mengandung ucapan fitnah, maka sama seperti kita sedang memfitnah dengan lidah kita sendiri. Kalau itu berisi konten-konten kebaikan, konten-konten untuk mengajak orang lain agar sadar, agar taubat, maka itu sama nilainya dengan dakwah, sama nilainya dengan ceramah, sama nilainya dengan khutbah. Namun kebalikannya pula, jika itu mengandung konten-konten yang bisa mendangkalkan keimanan, membuat orang lain bermusuhan, menimbulkan fitnah, membuat orang lain jauh dari Allah, membuat orang lain lalai dengan waktu sholatnya, maka itu juga akan dibalas dan kejahatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu demikian. Jadi teruslah berbuat, teruslah berusaha, berjuang untuk menampilkan kebaikan di alam dunia ini. Insyaallah Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik dengan cara apapun, ahsantum li anfusikum, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asabtum, dan jika kamu berbuat keburukan, falaha, maka ingat keburukan itu bukan untukku kata Allah, tapi juga akan kembali untukmu. Tak ada yang tidak dibalas, tidak ada yang tidak dicatat, semua dicatat malaikat dan akan dibalas nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika baik dibalas baik, jika buruk dibalas buruk. Tak ada yang tertinggal luput sedikit pun.
Demikianlah hadirin yang mulia. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, iman yang kokoh, serta keyakinan hati yang tidak pernah lekang dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa liustadina wa liustadatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina ya Allah wa li asdiqaina wa liman ahsana wa ahabba ilayna wa liman da'ana wa hadana ilal khair wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum